sangat menyentuh buat saya, Suster. Saya kira dulu sudah cukup. Selamat siang, selamat datang di SD Santa Maria. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, walaupun udaranya panas, tapi sepertinya suasananya akan sejuk ini. Kita hari ini akan bincang-bincang santai, mengenang kembali ya seputar kenangan-kenangan indah lah selama Ibu dan Bapak bersekolah di SDK Santa Maria. Ya. Saya beri waktu untuk memperkenalkan diri secara langsung gitu. Setelah itu baru kita akan bincang-bincang santai. Iya. Silakan. Mulai dari Ibu. Iya. Ya, saya Liliana Dewi. Saya dulu di sini angkatan tahun 1988. Ya, sekarang saya sudah ibu rumah tangga. Anak saya 2. Ya, juga alumni dari sini juga. Sekarang mereka sudah, yang besar sudah bekerja, sudah lulus, sudah kerja. Yang kedua ini masih lulus SMA. Dan kemarin puji Tuhan juga diterima di Udayana Bali, Suster. Wah, ya. Jauh ini ya Bu ya. Ya. Semoga kuliahnya lancar. Ya. Amin, amin. Ya, kalau Bapak? kasih. Saya Ari Purjanto. Saya alumni tahun 1990. Saya sebagai karyawan swasta, mempunyai anak 3, cewek dan cowok. Yang pertama kelas 3 SMA, yang kedua kelas 2 SMP, dan yang terakhir yang cowok kelas 2 di SD Santa Maria. Naik kelas 2 ya Pak ya? Kelas 2. Iya, bonus ya Pak itu ya Pak? Bonus, terakhir ya Pak? Mesinnya jauh ya? Jauh sama. Saya kira dulu sudah cukup, bersyukur dengan dua putri, ternyata diparingi lagi cowok. Oh gitu. Jadi masih selain alumni, masih tetap jadi wali murid Pak? Sampai sekarang ya Pak ya? Iya. Karena saya dalam hati, wah kok anak saya, dulu saya di Pandaan selama 11 tahun. Wah, anak saya kok tidak ada sekolah di Sanmar ya, mungkin ini didengar sama Tuhan ya. Terus saya tahun 2019 saya pindah ke Kediri. Terus anak saya yang kedua baru masuk Sanmar kelas 4. Pindah dari Pandaan, karena waktu itu kerjanya di Pandaan ya? Iya. Oke. Bu Lia, Pak Ari, kita ini podcast yang hari ini dalam rangka 75 tahun. Santa Maria. Wah, luar biasa ya, Suster. Iya, ya, usianya sudah nggak muda lagi, tapi semangatnya terus menerus diperbarui muda ya. Maka ya ini salah satu acara yang kami adakan dalam rangkaian 75 tahun Sanmar ini. Ya dengan harapan semoga apa yang pernah menjadi hal-hal baik yang Pak Ari ataupun Ibu Lia rasakan selama dulu bersekolah di SD Santa Maria ini tetap menjadi kenangan-kenangan yang tidak terlupakan dan bisa kita share ke alumni-alumni lain yang saat ini menonton podcast ini. Ya, saya sih tergelitik gitu ya, pengen tahu kenangan apa toh Bu Lia ataupun Pak Ari yang tidak terlupakan. Walaupun lulusnya dari sini sudah 36 tahun yang lalu ya. Iya, betul. Iya. 34 tahun yang lalu ya, Pak? Ya, 34. Ya. Bu Lia, kenangan apa toh yang tidak terlupakan selama Bu Lia bersekolah di SD Santa Maria ini? Yang tidak terlupakan. Misalnya salah satunya ya, Suster, kita waktu diajak camping. Ya, kegiatan camping itu ya. Waktu itu di Sumber Lumbu. Mungkin kelas 5 kalau tidak salah. Waktu itu sudah kelas 5 ya. Itu benar-benar berkesan, Suster. Kalau biasanya yang saya tahu itu kan camping itu banyak sekolah ini hanya di sekolahan gitu ya. Kalau di sini kemarin itu yang waktu itu kita ke Sumber Lumbu itu benar-benar kita bangun tenda ya, dari bangun tenda, masak, lalu ada kegiatan penjelajahan.
benar-benar mengasihkan gitu ya suster. Itu sekali seumur hidup saya ngalami yang camping dengan yang beneran gitu loh ya. Kita benar-benar di alam, kayaknya kita ini benar-benar tanggung jawab sama diri kita ya. Pada waktu itu kan masih kelas 5 ya. Tapi kita masak bersama teman-teman, benar di tengah alam, api unggun. Itu suatu pengalaman yang bagi saya sangat mengesankan. Kita dididik untuk yaitu belajar tanggung jawab. Jadi apa yang diajarkan di kepramukaan itu nggak cuma teori ya, akhirnya benar-benar dipakai gitu loh. Ini di alam beneran itu seperti ini. Dikasih yang kayak tanda-tanda yang dari batu, dari ranting gitu loh suster ya. Kita membaca tanda-tanda seperti itu. Nah, itu asik sekali ya, untuk anak seusia itu kan sangat mengesankan. Iya, salah satunya itu sih suster, yang pengalaman camping itu yang buat saya berkesan. Gitu ya. Dan itu loh Bu, masih dilanjutkan sampai sekarang. Sampai sekarang ya iya, suster. Iya, anak kelas 5 itu camping. Mungkin 2 tahun berikutnya ganti saya ke Sumberlumbu. Iya. Gitu ya. Saya aja belum pernah loh Bu ke Sumberlumbu. Nah, sekarang saya kemarin mau mengulangi memori itu. Bumi perkemahannya sekarang rumputnya sudah tinggi-tinggi Pak. Oh iya. Sudah enggak itu. Enggak ada yang camping lagi berarti di sana kayaknya Pak ya. Iya, sekarang tahun kemarin ini kita ke Posarang memang. Pakai Werdiningsih di sana. Ya sama, aktivitasnya saya rasa juga enggak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Dan itu memberi kesan sungguh ya Bu. Ya kami sih berharap juga untuk angkatan-angkatan yang sekarang ini hal-hal seperti itu selain memperkuat karakter mereka untuk hal-hal yang baik, juga menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Betul suster. Gitu. Iya. Kalau Pak Ari kira-kira kenangan apa yang tidak terlupakan selama bersekolah di SD Santa Maria? Sebenarnya banyak sih. Yang paling loh Pak. Paling ya. Paling itu saya terpilih dari dantonnya baris berbaris 17 Agustus itu. Oh, luar biasa. Itu pada waktu itu Pak Kuko ya, guru olahraganya Pak Kuko. Beliau mencari danton. Jadi waktu olahraga itu dites satu-satu. Jadi seberapa keras suaranya untuk siap jalan gitu, berapa keras. Saya coba untuk mengerahkan biar saya terpilih. Ternyata saya terpilih untuk danton yang pasukan yang gede-gede. Padahal saya pada waktu itu kecil dibandingkan teman-teman saya yang perkembangan sudah lebih pesat. Saya kecil. Cuman saya dipercaya untuk memimpin danton yang nomor 1. Jadi orang-orang anak-anak yang lebih besar, yang besar-besar. Kecil-kecil cabai rawit ya Pak. Iya, kecil-kecil tapi terpilih. Suaranya nyaring paling Pak kayak jangkrik. Pak Ari pernah bertemu Pak Kuko? Setelah saya lulus belum pernah. Oh, Pak Kuko ini sekarang bertugas di Surabaya. Cuman ya karena saya cukup mengagumi beliau, saya di Facebook itu saya follow. Oh iya kah? Beliau, iya. Pak Kuko Rinanto. Iya, pernah komen atau kemudian dibalas? Enggak pernah? Enggak pernah, oke. Paling enggak Pak Kuko tahulah Pak Ari masih mengidolakan Pak Kuko sampai sekarang ya. Iya. Nanti saya sampaikan Pak salamnya Pak. Terima kasih, terus ya. Iya, kan tadi dari camping, kemudian dari menjadi danton, pastilah ada nilai-nilai, kemudian sesuatu yang Pak Ari ataupun Bu Lia sendiri rasakan dalam diri saya ini berkembang gitu. Entah dalam hal kemandirian, entah dalam hal keberanian, entah dalam hal PD dan lain sebagainya gitu. Lah, bisa di-share kah? Iya. Kira-kira nilai-nilai apa yang didapat dari guru-guru ataupun tenaga pendidik yang dulu Bu Lia ataupun Pak Ari rasakan, yang kemudian nilai-nilai itu masih mewarnai karakter Bu Lia ataupun Pak Ari sampai sekarang gitu, sehingga sekarang bisa menjadi orang yang sukses lah
sukses di rumah tangga ataupun sukses di karir gitu. Nilai-nilai apa yang kemudian mewarnai karakter ibu dan bapak sampai saat ini yang kemudian itu bisa menjadi bekal yang berguna sampai saat ini? Kalau buat saya dulu ya suster, saya yang terkesan di sini banyak nilai-nilai yang diajarkan di sini ya suster. Jadi saya merasa di Santa Maria ini tidak hanya mengajar anak untuk cerdas secara intelektual, tetapi juga mengembangkan sisi-sisi kepribadiannya yang lain. Talenta-talenta yang lain itu juga diasah ya. Seperti dulu kan kita juga diajari menari ya, ke musik, kolintang, angklung, menari Jawa itu saya bisa semua loh, suster. Oh, iya, dulu ya. Dulu suster. Iya. Nah, jadi itu yang memang dulu tuh terasa berat ya, kayak banyak kegiatan, pulang sekolah masih harus ikut ini, ikut itu. Tetapi sekarang baru memetik buahnya ya. Nah, di situ saya merasa kita ini dipersiapkan untuk menghadapi segala tantangan zaman ya. Jadi tidak hanya secara intelektual tetapi juga keterampilan-keterampilan yang lain, dan juga satu lagi yang sangat saya rasakan ini dalam hal kerohanian juga. Bagaimana dulu saya sebenarnya waktu masih di sini siswa itu orang tua saya belum Katolik. Ya, jadi saya menjadi Katolik itu ketika SMP. Tetapi karena di sini setiap hari Jumat kalau nggak salah itu kan ada misa ya suster. Nah kita kan ikut walaupun nggak Katolik. Ya dari situ saya melihat tata cara Katolik. Ya saya mulai mengenal di situ tata cara Katolik, dan itu menimbulkan kerinduan untuk menjadi Katolik. Dan puji Tuhan memang akhirnya ketika SMP kami sekeluarga menjadi dibaptis Katolik ya, dengan orang tua juga. Dan yang membuat saya juga berkesan adalah Katolik ini melayani ya. Itu sangat tampak dari kegiatan-kegiatan Suster Putri Kasih yang di sini. Itu ada kegiatan untuk Pak Becak, pasar murah itu ya, dimana kita dilibatkan. Nah, kita yang di rumah ini biasanya dilayani. Di situ dilibatkan, kita melayani Pak Becak. Itu sangat menyentuh buat saya, suster. Ya, kalau teman-teman lain mungkin banyak yang gerundel karena itu di hari Sabtu kegiatannya ya. Waktunya kita pulang pagi, tapi ditambahi kegiatan itu. Jadi kita pulang siang. Tapi kok saya ini seneng ya. Kok ada kegiatan seperti ini kita diajari untuk melayani gitu ya. Nah, itu yang mungkin akhirnya membentuk ketika saya menjadi Katolik, tidak kaget dengan bahwa kita ini harus melayani dengan kegiatan itu. Dimanapun kita melayani. Ya, ini yang mungkin juga membuat saya akhirnya juga sekarang aktif di pengajaran SEP dan sebagainya, karena jiwa melayaninya sudah dibentuk sejak masih SD. Dan melihat contoh nyata ya, bukan cuma hanya cerita, tetapi ini contoh nyata yang saya lihat dari para Suster Putri Kasih yang juga ikut berkarya di SD kami ini. Ya, seperti itu suster. Iya, memang core value-nya untuk sekolah-sekolah Vincenzian, terutama di bawah Yayasan Santa Luisa ini tidak pernah berubah ya. Artinya untuk hal-hal yang sangat prinsip dari generasi ke generasi ini memang terus kami pertahankan, karena ini menjadi ya nilai inti, terutama soal itu tadi, berbagi, kepedulian terhadap yang miskin, melayani, kemudian mau terlibat dalam hidup menggereja, hal-hal seperti itu. Dan saya rasa ini sangat membanggakan ya melihat Bulia dan Pak Ari kemudian sekarang ini di usianya yang sudah tidak muda semakin aktif terlibat dalam hidup menggereja. Ya, SDK Santa Maria saya rasa banggalah dengan itu. Kalau Pak Ari sendiri, nilai-nilai apa yang sampai sekarang ini mewarnai karakter Pak Ari? Apa itu? Oh, luar biasa ini, Sister. Iya kah? Iya.
luar biasa ini suster. Bagaimana Pak? Bisa di-sharingkan Pak? Nilai dasar yang Tanggung jawab, jujur dan disiplin. Iya betul. Terutama Santa Maria disiplinnya sungguh luar biasa. Ya dari situ ya saya akhirnya secara pribadi tergembleng, terus bertanggung jawab terhadap apa tugas-tugas yang setelah diberikan kepada saya. Di Santa Maria itu kan nggak ada PR. Gitu ya Pak ya? Setiap hari ada PR. Waduh, ya, betul. Setiap hari ada PR. Pada waktu zaman saya dulu. Jadi mau nggak mau kita belajarnya nggak ada PR itu. Gitu ya. Kalau nggak masuk ini sampai takut ya. Iya betul. Karena ya. PR-nya nanti pasti numpuk, jadi sakit itu dibelani masuk. Waduh, luar biasa. Kalau kecuali yang parah gitu ya. Itu kita sampai kayak nggak berani, nggak masuk gitu, suster. Diajak piknik gitu ya, diajak piknik itu pun kita nggak berani. Harus masuk karena nanti kalau sehari nggak masuk itu wah PR-nya malah kita bingung sendiri. Nah ini loh Bu, saking takutnya atau saking cintanya sama sekolah. Ya, itu loh. Dulu mungkin masih siswa memang beban ya Pak ya. Tapi sekarang ini kita benar-benar merasa itu suatu pendidikan yang baik. Luar biasa ya. Dan ya sampai sekarang ini tidak pernah berubah. Iya. Dan ya memang kemudian ada hal-hal yang lebih disesuaikan lah dengan apa yang menjadi tuntutan zaman, terutama anak-anak kita ini nanti supaya bisa survive lah, menghadapi tantangan-tantangan yang semakin nggak mudah ya, kompleks gitu. Dan kenyataannya setelah 34 tahun, 36 tahun Pak Ari dan Bu Lia, nilai-nilai ini masih terus dipegang ya, masih terus mewarnai, terutama dalam karakter. Sehingga ya juga memberi warna terhadap kehidupan di keluarga, di masyarakat, juga kehidupan menggereja gitu ya Pak ya. Saat itu gurunya siapa ya Pak? 34 tahun yang lalu. Masih ingat gak gurunya Pak Ari? Masih ingat. Kelas 1 saya Bulis almarhum. Bulis almarhum. Bulis Sumar. Oh saya sudah nggak Bulis. Barusan saja meninggal. Oh iya kah? Yang kelas 2 saya Bu Berta. Oh masih ada Bu Berta. Ya kelas 3 ini saya ganti guru itu 3 kali kok. Pak Bu Sisil, terus diganti Pak Anton, terus terakhir itu malah dipegang sendiri sama Pak Yohanes Prihatin. Karena kelas saya itu luar biasa nakalnya. Di kelas A itu, wah banyak guru yang nangis di situ. Oh iya, termasuk Bu Aris itu. Oh iya ta, Bu Aris. Bu Aris yang menonton podcast ini. Oh iya kah? Terus kelas 4-nya Bu Ratmini. Kelas 5-nya Bu Ratmini masih ada. Ya, kelas 5-nya Pak Frans. Terus kelas 6-nya wali kelasnya Bu Eli. Kalau Bu Lia, yang sekarang masih sering ketemu di gereja itu dengan Bu Tati. Bu Tati itu wali kelas saya kelas 1 dan 2. Ya. Ya dulu saya takutnya setengah mati sama Bu Tati ini. Kan disiplin sekali toh suster beliaunya. Ya sekarang jadi kalau kita ketemu di gereja mengenang cerita-cerita, oh dulu begini sampai kalau dimarahi sampai sembunyi di bawah meja. Ya itu jadi cerita yang lucu ya. Dulu bisa takut begitu, sekarang beliaunya udah sepuh ya. Ya mengenang itu menyenangkan ya. Tapi beliau nggak pikun loh Bu, masih ingat ternyata dengan siswa-siswanya ya. Setelah sekian tahun itu Bu Tati ini masih ingat, luar biasa sih. Pak Kukuh itu saya juga kenal. Pak Kukuh, Bu Ratmini itu saya kelas 3 itu mereka baru masuk. Ya guru favorit juga ya, mereka masih muda-muda. Yang lain kan waktu itu sudah angkatannya senior kan. Dengan guru yang muda ini kan kita bisa lebih dekat ya kayaknya ya. Kalau dengan guru yang agak tua-tua ini kita takut, tapi kalau dengan yang muda-muda ini kayak jadi temen gitu. Ya beda generasi ya. Beda generasi. Rasa yang dialami juga berbeda. Kalau zaman dulu itu anak dipendeli gurune ya takut ya. Iya. Sekarang ini ndak gurune di debat nggak karu-karu. Ya mereka argumentasinya kan
akhirnya gurunya takut untuk menangani. Oh, enggak juga. Guru-guru di sini kreatif, Pak. Ya, betul. Guru-guru di sini sumber dayanya saya memang pada akhirnya saya mengapresiasi sungguh bahwa SDM yang kami miliki di sini di SD Santa Maria ini luar biasa. Mereka kreatif dalam mencari cara-cara bagaimana untuk bisa mendampingi anak didik itu dengan baik. Dan bagaimana mereka bertumbuh bukan hanya secara akademik ya, tapi juga punya attitude ataupun karakter yang baik juga, karena pada akhirnya akademik saja nggak cukup. Pointer tetapi tidak punya karakter baik, nah itu justru yang berbahaya. Ya, orang tuanya dia pusing. Nanti guru-gurunya juga di depan nggak karu-karuan. Tapi enggak, di sini saya rasa memang guru-gurunya luar biasa ya. Cara mereka mengenal anak murid satu persatu personal, dan bagaimana kemudian anak-anak didiknya ini bisa bertumbuh, berkembang, diusahakan untuk bisa maksimal, optimal begitulah. Dan terus terang ya, saya bangga lah melihat Bu Lia dan Pak Ari sebagai alumni dari SDK Santa Maria ini. Artinya memang apa yang ditabur guru-guru pada zaman itu ya, tahun 88 ataupun tahun 90 itu ya bisa dibilang berhasil lah. Gitu ya. Iya, Suster. Nah, ya kemudian saya rasa melihat hal-hal itu ya, apa yang membuat Bu Lia dan Pak Ari, tadi Pak Ari sudah menyinggung sedikit 11 tahun di Pandaan ya Pak. Betul. Kapan anak saya ini disekolahkan di Santa Maria gitu ya. Betul. Lah, bisa sharing nggak apa tahu yang memotivasi Pak Ari ataupun Bu Lia yang kemudian tetap mempercayakan anak-anakku, putra-putriku ini harus tetap bersekolah di SDK Santa Maria. Kira-kira apa yang mendasari harus sepertinya Santa Maria minded gitu? Iya, pendidikannya itu komplit itu tadi loh, Suster Gitu ya. Jadi tidak hanya dibangun secara intelektual, istilahnya jasmani rohani itu kita dapat ya. Ya seperti yang tadi Suster Stefani katakan, sekarang orang pandai itu banyak. Tapi kalau cari orang jujur itu susah, Suster. Betul ya. sekali, betul. Orang disiplin susah. Orang yang punya karakter yang bagus itu susah. Kalau hanya pandai banyak. Iya, betul sekali, Bu. Nah, ini kan ya untuk ke depan ini gimana generasi muda kalau hanya dipacu secara intelektual tetapi mereka nggak punya karakter yang memadai. Nah, ini kan masa depannya gimana kalau seperti itu. Nah, berdasarkan yang saya alami sendiri di sini ya di Santa Maria ini komplit didikannya. Jadi prestasi juga ya banyak, keterampilan-keterampilan lain diajarkan juga, dan satu lagi juga rohaninya nggak ketinggalan. Nah, jadi sebagai orang tua itu kan ayem ya kalau gitu ya. Iya, betul sekali. Iya. Semuanya all in one gitu di sini. Maka ya anaknya sekarang mandiri ya Bu ya. Ya puji Tuhan lah Suster ya. Anak saya ya mungkin yang besar itu di usia 24 tahun ini ada masa-masa mencari ya dalam iman itu ya. Tapi dia masih tetap Katolik lah. Ya. Harapannya juga masih akan tetap setia dengan imannya. Kalau yang laki justru ini sih menurut saya lebih konsisten. Kalau yang anak perempuan ini ya agak lihat sana lihat sini. Tetapi secara karakternya saya bilang ya oke lah. Ya masih tetap memegang nilai-nilai yang oke gitulah. Iya. Terima kasih loh Bu. Iya. Masih tetap mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di SDK Santa Maria ini. Iya. Kalau Pak Ari sampai sekarang masih ada anaknya yang di sini. Ya. Kalau di Kota Kediri kan SD cukup favorit ya Santa Maria itu. Nah, kebetulan pendidikannya secara Katolik. Artinya saya juga dulu awalnya saya belum Katolik, artinya belum dibaptis, cuman
orang tua saya mempercayakan saya sekolah di sini. Karena akhirnya saya mengenal iman akan Kristus, baru saya dibaptis kelas 3 SMA. Setelah pergumulan segala macam, baru 3 SMA. Saya pegang teguh, saya tetap harus di jalannya Kristus gitu. Ya, makanya kebetulan angan-angan saya, anak saya sebagai pendidikan dasar, saya masukkan ke pendidikan Katolik. Nanti setelah pendidikan dasar sudah cukup untuk mempunyai karakter pendidikan Katolik seperti 3 nilai ini, untuk jenjang selanjutnya baru kita cari kompetisi. Nah, kompetisi itu ada di SMP, SMA, bahkan universitas yang favorit gitu loh. Iya, soalnya dasarnya sudah kuat ya Pak. Betul. Diharapkan seperti itu, ya. Dan kemarin ketika kita reuni Suster, tahun 2018 kan 30 tahun angkatan saya. Kita reuni di sini. Teman-teman kan banyak yang datang ya. Meskipun mereka itu tidak Katolik, tetapi mereka itu mempercayakan pendidikan anaknya itu ke sekolah-sekolah Katolik, Suster. Karena mereka pernah belajar di sini, mereka melihat bagaimana sekolah Katolik ini ya, pendidikannya seperti apa. Jadi meskipun mereka tidak Katolik, anaknya dimasukkan sekolah Katolik. Ya, dan saya melihat mereka datang dengan berbagai macam agama ya, tapi toleransinya itu luar biasa. Ya, tetap terjaga dengan baik ya, karena dasarnya didapat dari sini. Itu mereka akui sendiri ya, didikannya memang bagus. Itu Suster. Iya, memang menanam itu nggak langsung berbuah ya. Iya. Menanam itu memang perlu proses waktu yang lama, bertahun-tahun baru pada akhirnya kita bisa melihat buah-buahnya. Nah, ini kan dalam rangka 75 tahun. Kemudian nanti ada beberapa acara juga yang melibatkan alumni. Ini podcast ini juga diadakan sebagai salah satu dari rangkaian acara tersebut. Sebagai orang yang pernah dididik di SD Santa Maria ini, apa harapan-harapan Bu Lia ataupun Pak Ari ya terhadap SDK Santa Maria ini saat ini dan kedepannya, harapannya itu apa? Ya, Santa Maria tetap bisa mempertahankan ya visi misinya. Ya, tetap tadi Suster katakan memang tidak ada berubah ya sejak zaman kami 30 tahun yang lalu sampai sekarang, visi misinya tetap. Ya, saya harap sekarang pun dan kedepannya pun akan tetap seperti itu di dalam pendidikan. Begitu. Iya, Suster. Pak Ari, harapannya Betul. saat ini dan kedepannya? Ya, untuk saat ini ya tetap mempertahankan nilai-nilai hidup yang sangat mendasar ini. Yeah. Terus kemudian untuk kedepannya tentunya dengan fleksibilitas yang ada, menyesuaikan dengan perkembangan anak, perkembangan zaman sekarang ini kan di kemudian hari, yang tentunya persoalan-persoalan akan lebih kompleks. Iya. Dengan perkembangan teknologi. Waduh, sudah sangat menakutkan. Ya betul. Tapi memang di satu sisi menakutkan ya. Ya, tetapi di sisi lain ya kita bersahabat, berjalan bersama ya, namanya teknologi informasi itu. Betul. Karena memang kalau kita gunakan secara bijaksana, termasuk untuk anak-anak kita, itu akan sangat membantu mereka. Selalu ada positif negatifnya ya Suster ya. Bagaimana aja kita memakai ini, menggunakannya. Ya Pak, memang untuk nilai-nilai core value-nya dari SDK Santa Maria ini, kami mempertahankan apa yang kemudian sudah dirintis oleh ya para pendahulu, para suster, guru-guru untuk hal-hal yang baik. Hanya memang banyak hal itu diperbaharui karena nilai-nilai dunia yang itu tadi, yang terus-menerus berubah gitu. Tetapi untuk prinsipnya tidak pernah berubah, hanya dengan cara-cara baru
dengan metode-metode dan kreativitas serta inovasi-inovasi yang tentu saja terus diperbaharui. Gitu. Terima kasih untuk harapan-harapannya, akan kami catat dan kami perhatikan. Nah, ini terakhir ini pesan-pesan untuk teman seangkatan yang saat ini melihat podcast ini, atau untuk ya wali murid, anak-anak murid yang menonton podcast ini, pesan-pesannya apa? Untuk teman-teman satu angkatan ya, alumni 90, ya kita bersama-sama berkontribusi positif pada ini perayaan ulang tahun Santa Maria yang ke-75. Luar biasa. Nanti coba saya sounding di grup WA di SD ada saya. Gitu ya Pak ya. Terus ya untuk anak-anak didik tetap ini mencoba untuk terus belajar untuk memperkuat karakter, ini jujur, bertanggung jawab, disiplin. Untuk diri mereka sendiri ya Pak, ke depannya ya Pak. Bu Lia, pesan-pesannya? Ya, kurang lebih sama Suster dengan untuk teman-teman. Ya, diharapkan nanti bisa ikut partisipasi ya untuk meramaikan ini ulang tahunnya Santa Maria yang ke-75. Pasti mereka sekarang sudah banyak perkembangan, bisa mungkin ada ide ini, ide itu ya. Itu mungkin sangat dibutuhkan supaya acara ulang tahun yang kali ini bisa beda dari tahun-tahun yang lalu. 75 tahun ya. Wah, ya. Angkanya kan sudah angka cantik ini, 75 tahun ya. Iya Bu. Iya, nanti juga teman-teman yang nonton podcast ini, ayo kita sumbangsih apa tenaga, pikiran atau apapun, ide, saran ya untuk meramaikan acara ini supaya kedepannya juga Santa Maria semakin jaya. Amin. Ya. Terima kasih loh Pak Ari untuk kesediaannya, Bu Lia juga telah meluangkan waktunya. Kemudian bermurah hati sharing, bernostalgia kita di sini mengingat kembali segala hal baik yang pernah dialami di sini di SD Santa Maria. Ya ini napak tilas Pak, 75 tahun dari dua angkatan yang berbeda. Maka terima kasih diberi kesempatan untuk hadir di ruangan ini. Gitu. Ya, lain kali dalam kesempatan yang lain bisa kita sambung lagi. Ya dengan topik-topik yang menarik lah tentunya ya Bu Lia. Iya siap Suster. Gitu ya, semoga apa yang Bu Lia sharingkan juga Pak Ari sharingkan sungguh-sungguh bisa melengkapi kekayaan ya, entah itu wawasan, pengetahuan, nostalgia ataupun rohani bagi alumni dan juga wali murid dan anak-anak didik di SDK Santa Maria ini. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya ya Suster Stefani. Begitu ya Pak. Kita sambung lagi lain waktu. Senang sekali ya Pak Arya kita bisa bincang-bincang seperti ini Suster. Nostalgia. Gitu ya. Lain kali kalau kangen sekolah boleh loh Bu. Iya. Putra-putrinya diajak ke sini. Iya, kadang anak-anak sendiri pernah kok Suster datang ke sini sama teman-temannya gitu. Ya, lihat-lihat di sini, menyapa Bapak Ibu gurunya. Kalau putra-putrinya Bu Lia, saya rasa guru-gurunya sebagian besar masih ada di sini ya. Iya, ini Pak Vincent ini termasuk dulu wali kelasnya anak saya. Gitu ya. Oke, kalau gitu. Iya. Baik. Acara yang menarik dan juga penuh syarat dengan hal-hal baik yang bisa kita bagikan. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini dan semoga ini menjadi ya memberi pencerahan bagi siapa saja yang nanti menonton podcast ini dan juga menjadi berkat bagi kita semua yang ya berjalan bersamalah
untuk kemajuan SDK Santa Maria ini. Amin, amin. Terima kasih Bu Lia, terima kasih Pak Ari. Tuhan memberkati. Selamat siang.